Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam semangat buat kita semua. Oke anak ibu, hari ini ketemu kembali sama ibu Fitri Atina. Adapun materi kita kali ini berkaitan dengan siklus menstruasi, fertilisasi, kehamilan, dan gangguan sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, kamu diharapkan mampu memahami siklus menstruasi. Yang kedua, kamu diharapkan mampu memahami proses fertilisasi dan kehamilan. Yang ketiga, kamu diharapkan mampu memahami jenis-jenis kelainan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia. Sebelum kita akan mempelajarinya lebih lanjut, kali ini Ibu akan mengingatkan kembali istilah-istilah penting yang wajib kamu ketahui dan yang harus kamu ingat di dalam sistem reproduksi. Yang pertama itu adalah, kali ini Ibu akan jelaskan poin-poin pentingnya. Nanti Ibu berharap kamu bisa menjawab soal stimulus yang Ibu beri berupa pertanyaan. Nanti silakan kamu coba jawab. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan fertilisasi. Fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Ya, fertilisasi itu adalah pembuahan. Fertilisasi adalah proses pembuahan. Proses ketemunya sel pada laki-laki dan sel pada wanita. Ya, pada laki-laki itu menghasilkan apa? Oke, menghasilkan sel sperma. Sedangkan wanita itu menghasilkan ovum atau ya sel telur. Kemudian berikutnya berkaitan dengan ovulasi. Ada istilah berikutnya, yang kedua adalah ovulasi. Ovulasi. Masih ingat anak ibu apa itu ovulasi? Kita review kembali. Ini adalah ovarium. Ovarium ini tempat menghasilkan sel telur pada wanita. Ovarium itu ada sepasang, kiri dan kanan. Jadi pada ovarium ini akan menghasilkan sel telur. Ketika sel telurnya sudah matang, maka akan dilepaskan sampai di sini. Di sini disebut dengan tuba falopi. Ulangi lagi. Di sini ovarium ini akan menghasilkan sel telur atau ovum. Ketika sel telurnya sudah matang, maka akan menuju ke tuba falopi di sini. Oke, jadi apa itu ovulasi? Ya, ovulasi itu adalah pelepasan sel telur yang matang. Kemana? Ya, pelepasan sel telur yang matang ke tuba falopi. Oke, biasanya tuba falopi ini istilah lainnya nak, ada namanya tuba falopi, itu nama lainnya disebut dengan saluran telur, atau nama lainnya disebut dengan oviduk. Oviduk ya. Kemudian berikutnya, ketika sel telur dan sel sperma ketemu di tuba falopi, maka ketika sel telur dan sel sperma bertemu di tuba falopi,
maka di tuba falopi inilah terjadi yang namanya fertilisasi atau disebut dengan pembuahan. Ya, terjadi pembuahan. Kalau misalkan terjadi pembuahan, maka akan terjadinya kehamilan. Di mana kehamilan itu akan terbentuk setelah terjadi pembuahan di tuba falopi, saluran telur atau oviduk, maka akan berkembang di rahim. Ya, nama lainnya disebut dengan uterus. Posisinya mana? Ini dia. Oke. Ini disebutnya rahim atau uterus. Di sini rahim atau uterus tempat berkembangnya janin. Kita review kembali. Yang pertama ada fertilisasi, yang kedua ada ovulasi, kemudian yang ketiga ada rahim atau uterus. Kemudian berikutnya, bagaimana proses reproduksi sampai terjadinya kehamilan? Berarti proses fertilisasi sampai terjadinya kehamilan. Oke. Yang pertama itu adalah poin pentingnya terjadi ovulasi di ovarium. Itu yang pertama. Jadi ini adalah ovulasi di ovarium, berarti sel telur yang matang. Kemudian berikutnya, yang kedua, setelah terjadi ovulasi, maka akan terjadi fertilisasi, pembuahan. Fertilisasi di oviduk. Ya. Oviduk itu sama dengan tuba falopi, sama dengan saluran telur. Kemudian yang ketiga, ketika terjadi fertilisasi, ya, ketika terjadinya fertilisasi, bertemunya sel sperma dengan sel telur, sementara itu di rahim terjadi penebalan dinding endometrium. Jadi penebalan dinding endometrium. Kemudian berikutnya, setelah terjadi penebalan endometrium, terjadinya implantasi atau nidasi di uterus, atau uterus sama dengan rahim. Apa itu implantasi? Implantasi itu tertanamnya zigot, tertanamnya zigot di dinding uterus. Oke, jadi proses fertilisasi sampai terjadi kehamilan itu ada 4 tahapan. Ketika terjadi kehamilan, bagaimana proses terjadi di rahim? Jadi kita tulis yang terjadi di rahim, prosesnya. Oke. Jadi ada namanya laki-laki, itu ada namanya sel sperma.
ketemu dengan yang perempuan, itu ada namanya ovum atau sel telur. Kemudian ini terjadi pembuahan atau fertilisasi. Setelah terjadi pembuahan atau fertilisasi, maka akan terbentuk yang namanya zigot. Setelah zigot, itu akan terbentuk yang namanya morula. Setelah morula akan terbentuk blastosit. Dan blastosit inilah akan terjadi proses implantasi tadi. Atau apa tadi? Atau nidasi. Di mana? Di uterus atau rahim. Kemudian blastosit ini berkembang, terbentuk yang namanya embrio. Embrio berkembang lagi, maka akan terakhirnya terbentuk yang namanya janin. Ini prosesnya lebih kurang 36 minggu ya. Setelah lebih daripada 36 minggu, maka janin itu akan dikeluarkan lewat proses yang namanya kelahiran. Mengapa setiap wanita mengalami menstruasi setiap bulan? Wanita normal pada umumnya setiap bulan akan mengalami menstruasi. Oke, ini dia proses menstruasi itu terjadi karena tidak terjadinya pembuahan. Jadi sel telur yang matang itu tidak dibuahi oleh sel sperma, sehingga dinding rahim yang telah menebal tadi, endometrium tadi, dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Pada saat ini hormon estrogen dan progesteronnya itu mengalami penurunan. Oke, kita lanjut. Kemudian tahap-tahap menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase praovulasi. Yang ketiga, ovulasi. Yang keempat, pasca ovulasi. Kita masuk fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini terjadi peluruhan dan keluarnya darah dari dinding rahim karena berkurangnya kadar hormon estrogen dan progesteron. Poin pentingnya di sini ya, hormon estrogen dan hormon progesteronnya itu berkurang kadarnya. Pasokan oksigen berkurang, sel-sel di dinding rahim mati, arteri meluruh sehingga terjadi pendarahan. Ya, ini terjadi siklus haid, terjadi lebih kurang selama 1-7 hari. Kemudian berikutnya fase praovulasi. Pada fase ini masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Ini terjadi pada hari ke-7 sampai ke-13 sesudah menstruasi. Kemudian berikutnya fase ovulasi. Ya, pada ovulasi inilah disebut dengan masa subur seorang wanita. Pada masa inilah proses terjadinya ovulasi, yaitu sel telurnya
sel telurnya matang. Sel telurnya matang, kemudian ini dilepaskan di oviduct atau di tuba falopi. Ini terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi, suatu masa di mana sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi. Ya, pada fase ini kemungkinan besar akan terjadi kehamilan. Ketika sel sperma masuk menjumpai sel telur, maka pada fase ini kemungkinan besar terjadi kehamilan. Kemudian berikutnya fase pasca ovulasi. Ya, pada fase ini terjadi kemunduran atau kekalahan ovum karena tidak dibuahi oleh sperma. Maka pada fase ini tidak terjadinya fertilisasi. Pada fase ini tidak terjadi fertilisasi. Kenapa? Karena sel sperma tidak masuk ke tuba falopi. Pada fase ini terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron sehingga di dinding rahim mengalami penebalan untuk mempersiapkan kehamilan. Karena tidak adanya sel sperma yang masuk, maka kehamilan ini tidak terjadi. Jika sel telur tidak dibuahi, maka korpus luteumnya akan mulai degenerasi sehingga produksi hormon berkurang, oksigen berkurang, sel-sel di dinding rahim meluruh sehingga akan terjadi pendarahan, siklus menstruasi dimulai kembali. Ini klasifikasi siklus menstruasi normal. Dari grafik terlihat pada siklus ovarium atau indung telur pada fase menstruasi akan terlihat folikel yang berbeda pada saat ovulasi. Ini ya. Ini folikel pada saat menstruasi, ini pada saat terjadi ovulasi. Bagaimana hormonnya? Hormon yang terbentuk itu poin pentingnya di sini bahwa meningkatnya hormon LH. Meningkatnya hormon LH menunjukkan proses ovulasi terjadi. Dan sinilah terjadi masa suburnya. Di poinnya adalah di hormon LH-nya meningkat tajam. Ini menandakan bahwa ovulasi itu terjadi. Kemudian berikutnya penyakit pada alat sistem reproduksi. Ya, penyakit pada alat sistem reproduksi manusia. Di beberapa buku ada disebut dengan kelainan. Apa penyebabnya? Ini terbagi atas 3. Yang pertama itu disebabkan oleh virus. Kemudian yang kedua disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga itu disebabkan oleh jamur. Apa penyakitnya atau kelainan yang disebabkan oleh virus? Ini contohnya. Yang pertama itu adalah HIV atau AIDS. Ini disebabkan oleh virus HIV atau AIDS. Disebut dengan virus Human Immunodeficient Virus. Kemudian yang kedua itu penyakit herpes simplex. Ya, ini disebabkan oleh virus herpes. Kemudian berikutnya yang disebabkan oleh bakteri. Itu ada namanya penyakit gonore. Penyakit gonore ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian ada penyakit sifilis
atau disebut dengan raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Kemudian yang ketiga, jamur. Apa penyakitnya? Ya benar, ini contohnya adalah keputihan pada wanita. Keputihan itu dianggap normal jika tidak berbau, tidak menyebabkan gatal, dan warnanya tidak warna hijau, ya, tidak berwarna hijau. Jadi kalau ketemu keputihan yang tidak berbau, kemudian tidak gatal dan tidak berwarna hijau, maka ini masuk kategori masih dalam keadaan normal. Biasanya ini dijumpai pada sebelum haid dan setelah haid, ini masih normal. Tapi ketika keputihannya berbau, menyebabkan gatal dan perih, kemudian berwarna hijau, ya silakan langsung dikonsultasi ke dokter spesialis. Oke anak ibu, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Setelah ini ibu akan mengasih soal stimulus. Silakan dikerjakan berdasarkan apa yang sudah ibu jelaskan. Ada hal yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.